Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak dikasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya jualah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala di masjid setia yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap ke hadiratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini juga, selaku khatib tentunya tak lupa saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita sama-sama berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada dalam suasana hari raya Haji tahun 1444 Hijriah. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ibadah haji dan pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, yang merupakan satu bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran mendasar, sejak ihram sampai selesai, bahkan sejak ikhtiar untuk berangkat ke tanah suci. Banyak sekali pelajaran moral yang merupakan bagian dari hikmahnya. Bila sholat dan puasa merupakan ibadah badania, yakni ibadah yang murni dilaksanakan dengan raga, dan zakat merupakan ibadah madiyah atau ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta,
Maka haji ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ya dilaksanakan dengan dua unsur itu sekaligus, untuk bukti penyerahan diri seutuhnya kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji itu, kata Allah, adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa kecuali, berkumpul di tanah haram untuk bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji yang sama, menghadap kepada Allah Tuhan yang sama, tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, atau bahkan sekedar perbedaan nasab, kaya dan miskin. Di sana sangat terasa bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Lebih jauh lagi, ibadah tersebut mengajarkan bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar, mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia saat ini kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Mereka tinggalkan keluarga dan harta bendanya, tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah selama berhaji juga mengandung pelajaran moral yang sangat dalam. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh, kita renungi misalnya di dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah, dan Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama. Ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa semenjak Nabi Adam tercipta, umat manusia diajak untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya, kata Allah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Quran surah Al-Imran ayat ke-96-97. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain ibadah-ibadah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam itu, kita di sana juga menyaksikan kenyataan-kenyataan yang sangat berarti dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram. Kita diingatkan kepada perjuangan Rasulullah SAW, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW yang mengemban tugas risalah terakhir, mengajarkan nilai dan syariat yang rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai pada zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Maka umat Islam yang benar-benar merenungi dan melaksanakan ibadah haji secara sungguh-sungguh akan sangat terharu dan merindukan
untuk dapat kembali ke tanah suci, untuk lebih dalam lagi menghayati ibadahnya, bahkan rindu untuk dapat mati di sana. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, menarik pula untuk dicermati bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang membawa pengaruh rohaniah sangat kuat, sehingga tanda-tanda bahwa haji yang dilaksanakan itu benar-benar haji mabrur, atau bahkan dapat ditirik dari seberapa besar ibadah itu mewarnai yang bersangkutan dalam kehidupannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa di antara tanda-tanda haji mabrur, kata Nabi SAW, adalah bila pelaksananya selesai haji lebih baik daripada sebelumnya. Tanda haji mabrur yang termaktub dalam hadis tersebut, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah berarti lebih terbuka dan lebih meningkatkan amal ibadah. Akhirnya semoga kita semua segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakannya, dan bagi yang sudah, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, dan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah dikaruniakan kemampuan untuk berhaji, mereka segera melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal ittisal bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sa'i'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa atamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarahu bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anil tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaihna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awlatil muslimin. Allahumma aslih jami'a awlatil muslimin
Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustadzana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.